Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotun. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina. Dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-13, Upaya Mendekati Tuan Muda. Selamat mendengarkan. Dari salah satu meja yang berada di sudut ruangan, Arjuna memperhatikan sekitar. Senyumannya melebar melihat sikap canggung Natasha yang sesekali menoleh padanya. Nampaknya Natasha kurang nyaman berada di antara para wanita yang suka menggunjing itu. Satu meja di sisi lain juga tak luput dari pandangan Arjuna. Di sana Jaya Diningrat terlihat lesu tidak seperti setengah jam yang lalu. Kening Arjuna berkerut melihat Joshua menghampiri Jaya. Dari gelagatnya sepertinya Joshua punya maksud tersembunyi. Arjuna pun beranjak sambil memegang gelas minumannya dan mencoba mendekati mereka tanpa disadari. Apa yang terjadi, Tuan? Anda seperti sudah kehilangan uang 1 miliar saja. Cibir Joshua. Bukan hanya 1 miliar, tapi 1 triliun. Keluh Jaya sambil menepuk keningnya berkali-kali. Bagaimana bisa? Tanya Joshua heran. Kau mengenal Tuan Ahmed? CEO Al-Fatih itu baru saja menelponku. Dia mengatakan bahwa Tuan Muda Al-Fatih membatalkan rencana kerjasama kami. Aku sangat berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan itu. Lihatlah Adipura Land, nilai saham mulai merangkak naik. Dan investor berebut ingin berinvestasi lagi. Sial, kali ini aku kalah dari Adipura. Umpatnya. Joshua berpikir sejenak lalu berucap. Memohonlah padanya. Atau Anda bisa mengirimkan seorang wanita cantik untuk melobi. Maksudmu? Jaya mengerutkan keningnya. Tuan Adipura mengirimkan Natasha untuk menghadap tuan muda itu. Hasilnya Adipura Land mendapatkan 1 triliun rupiah. Sahut Joshua. Benarkah? Oh, jadi begitu ya. Gumamnya dengan seringaian di wajah. Sepulang dari pesta, Natasha langsung berganti pakaian di kamar mandi. Arjuna melangkah ke dapur hendak membuatkan susu hangat untuk istrinya. Saat Arjuna melewati ruang keluarga, ia mendengar Kania yang sedang merengek meminta tas tangan yang serupa dengan Natasha. Aku yakin bukan Adipura yang membelikannya. Mungkin dia membelinya sendiri atau... Tas itu pemberian Tuan Muda Al-Fatih. Timpal Joshua sambil mendudukkan bokongnya di sofa. Tuan Muda Al-Fatih. Terlalu sering aku mendengar nama itu. Tapi sekalipun belum pernah bertemu. Sesal Kania. Cobalah untuk mendekatinya. Menurutku dia seorang pecinta wanita. Ujar Joshua. Jo benar. Kau jangan kalah dari Tasya. Jika dia bisa mendapatkan sebuah tas, maka kau bisa mendapatkan 1 set permata. Lanjut Inge. Baiklah, aku akan mencobanya. Gumam Kania. Arjuna melewati mereka dengan langkah pelan. Joshua menyeringai melihat pria bodoh yang membawa segelas susu itu. Di sisi lain Kania menatap tak berkedip pada Arjuna. Apa yang kau lihat Kania? Sedari tadi kuperhatikan, kau selalu melirik pada sampah itu. Todong Inge. Aku tidak melakukannya, Mah. Sanggah Kania. Kau berani membohongiku? Mulailah berpikir untuk mendapatkan Tuan Muda Al-Fatih. Bukan memungut sampah seperti dia. Tekan Inge sembari mendelik pada Arjuna yang menulikan pendengarannya. Arjuna meletakkan gelas susunya di meja kerja Natasha. Kemudian mengganti baju atasan dengan kaos oblong.
Dan saat ia hendak menurunkan celana panjang yang dikenakannya, pekikan Natasha menghentikan gerakan tangan Arjuna. "Apa kau sudah gila? Ganti bajumu di kamar mandi, bukan di sini," pekik Natasha. "Baiklah," sahut Arjuna pelan, sepertinya ia malas berdebat dengan istrinya. Setelah meminum susu, Natasha berbaring di ranjangnya. Keningnya berkerut melihat Arjuna yang berjalan semakin dekat dengan ranjangnya. "Mau apa?" selidik Natasha ketus. "Aku lelah, Tasya. Tentu saja aku mau tidur." Arjuna menjatuhkan dirinya di kasur dan menelungkup memeluk bantal. "Hei, siapa yang mengizinkanmu tidur di sini? Turun! Arjuna, turun!" pekiknya. "Shh, ini sudah malam. Tidurlah." Arjuna kembali ke posisinya semula. "Lancang! Sejak kapan kau berani tidur di sampingku?" geram Natasha sambil memukul-mukulkan bantal gulingnya ke punggung Arjuna. "Sejak kemarin malam, apa kau tak merasakannya? Seingatku ada yang memelukku sangat erat. Apa itu bukan kau? Lalu siapa wanita yang semalam mengendus-endus aroma parfumku? Apa itu juga bukan kau?" "Aneh, siapa ya?" gumam Arjuna bingung. "Pembohong! Aku tidak mungkin melakukan itu!" geram Natasha yang kembali memukulkan bantal guling itu ke punggung Arjuna. "Sebelah sini. Ya, itu. Agak ke atas sedikit. Nah, lumayan. Pegalku sedikit hilang." seloroh Arjuna dengan santainya. Natasha melongo tak percaya melihat Arjuna yang justru menikmati pukulan bantal gulingnya. "Ih, menyebalkan!" dengusnya. "Tidurlah, kau juga pasti lelah. Aku berjanji akan menahan diri," ujar Arjuna sambil mengusap-ngusap bantal yang akan digunakan Natasha. Mau tak mau Natasha menurut. Ia pun mencoba terlelap meski dadanya berdegup hebat. Keesokan harinya di Al-Fatih Group. Sesekali Ahmed mencuri pandang pada tuan mudanya yang sedang menggoreskan pena. Senyum tipis terukir di wajahnya yang mulai menua. "Aku merasa tidak nyaman dengan bulu-bulu palsu itu," ucap Arjuna yang menyadari tatapan Ahmed. Pria itu hanya mengangguk tanpa berucap apa-apa. "Jadi namanya Irwan?" "Betul, Tuan Muda." "Besok suruh dia menemuiku." "Baik, saya permisi, Tuan Muda." "Silakan." Menilik latar belakang pendidikan serta pengalaman Irwan yang mumpuni, Ahmed menyetujui perekrutan Irwan. Pria tentu sangat senang mengetahui hal itu dan langsung mengabarkannya pada Joshua. Ahmed baru saja keluar dari lift saat seorang resepsionis bergegas menghampirinya. Keningnya berkerut melihat seorang wanita berpenampilan seksi yang meminta bertemu dengan Arjuna. Rupanya wanita itu utusan dari PT Sinar Jaya. Ahmed pun menelpon tuan mudanya. Setelah mendengar instruksi dari Arjuna, Ahmed meminta security mengusir wanita itu. "Kau, jauhkan tanganmu dariku. Aku ini Putri Jaya Diningrat. Berani sekali kalian memperlakukanku seperti ini." Pekik wanita itu yang tak lain Melani Jaya Diningrat. Ahmed menghampiri Melani. Raut wajahnya terlihat datar, tak ada senyum sama sekali. "Tolong sampaikan pada Tuan Jaya Diningrat. Tuan Muda ingin dia sendiri yang datang menemuinya," pesan Ahmed. "Baiklah, akan aku sampaikan. Tapi aku tidak akan melupakan penolakannya padaku hari ini," geram Melani sambil mendelik ke bagian atas gedung itu. Ia yakin sekali tuan muda itu ada di lantai paling atas. "Awas kau! Dia pikir bisa memperlakukanku seenaknya. Lihat saja nanti. Dia akan tahu siapa Melani."
Gerutu Melani sambil melangkah menuju mobilnya dengan tangan yang terkepal. Hanya selang 1 jam dari kepergian Melani, Jayadiningrat sudah tiba di depan gedung Al-Fatih Group. Ia segera meminta bertemu Tuan Muda Al-Fatih dan tentunya bertemu Ahmed terlebih dahulu. Pria itu sangat senang, berharap kabar baik yang akan ia dengar. Arjuna mempersilakan Ahmed masuk ke ruangannya. Masih dengan tatapan yang terfokus pada jemari yang menari pada keyboard laptopnya. Arjuna mendengarkan penuturan Ahmed. Tuan Muda, Tuan Jayadiningrat sudah ada di sini, ujar Ahmed. Ia menoleh pada Jaya yang sedari tadi memperhatikan interior ruangan itu. Selamat pagi Tuan Muda, sapanya hormat. Arjuna mengangkat wajahnya dan menatap tajam pada Jayadiningrat sambil berucap, Selamat pagi Tuan Jaya. Jayadiningrat terperanjak. Sambil tergagap Jaya berucap, Kau? Persilakan dia duduk Ahmed, titahnya. Ahmed mengangguk dan mempersilakan Jaya yang masih syok untuk duduk. Ada apa? Sepertinya Anda terkejut, tanya Arjuna santai. Kau kan... Beliau Tuan Muda Al-Fatih, Tuan Arjuna Zaid Abdullah Al-Fatih, ujar Ahmed datar. Apa? Apa kau yakin? Tanya Jaya sambil menoleh pada Ahmed. Wajahnya mulai memucat mendengar nama depan Tuan Muda itu sama persis dengan nama menantu Adipura. Apa maksud Anda bicara seperti itu? Tanya Ahmed dengan nada bicara yang meninggi. Bukan begitu maksudku, tapi wajahnya mirip. Jaya sepertinya tak mampu menyebut nama seseorang yang semalam dioloknya. Arjuna memberi isyarat pada Ahmed untuk meninggalkan mereka berdua. Jaya ketar-ketir melihat pintu ruangan yang ditutup rapat oleh Ahmed. Mirip siapa Tuan? Apakah wajahku ini mengingatkan Anda pada seorang gembel yang naik kelas? Tanya Arjuna santai. Jayadiningrat terbelalak. Kini nyawanya bagai bergantung di ujung kuku. Akibat perilakunya yang menyangka emas sebagai loyang. Bersambung. Not author. Catatan kaki. Nyawa bergantung di ujung kuku yaitu dalam keadaan sulit dan berbahaya. Emas disangka loyang, yaitu orang bermartabat tapi disangka tidak punya derajat. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.